Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, dzil judi wal ihsan, farijil karbi, ghafiridz dzanbi, dzit tauli, la ilaha illa huwar rahimul muta'al. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alaihi afdhalus salatu wa atammas salam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, al-yawm 'iduna fafrahu bihi wa azhirul farha was surur was sa'adah ala muhayyakum wal ibtisamah wal bishra ala wujuhikum wastash'iruhu biwijdanikum wa tawasalu fima bainakum mahabbatan wa wuddan in kana al-yawm tas'ubul musafahah wa yashukku alaina al-anak waqtafaina minas salam bin nazari hatta na'uda bihadar, lakin la yamna'u muqabalatal ahibbah wal ukhuwah wal ashab bit tarhib wa tahni'ah wal ibtisamah bi kulli hubbin wa tarhab. Wa in lam tatasafah akuffuna fal tatasafa qulubuna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut semuanya hingga akhir zaman. Di hari yang berbahagia ini kita merayakan Idul Adha, hari di mana kita dianjurkan bertakbir, melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Walaupun masih dalam keadaan prihatin karena darurat wabah corona yang masih merebak di tanah air kita, bahkan di seluruh dunia, kita tetap melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh syariah Islam. Perayaan Idul Adha beserta ibadah kurban adalah ibadah yang meningkatkan kita kepada keimanan, kesabaran, kejujuran, serta ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang dikasihi Allah karena keimanan yang sangat kuat dan ketakwaan yang sangat tinggi. Beliaulah yang dalam pencahariannya menemukan Tuhan Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Kepadanya beliau menyerahkan diri secara bulat tanpa ada keraguan. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan keluarganya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Al-Mumtahanah ayat 6. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa apapun yang diperintahkan Allah adalah suatu kebaikan yang harus ditunaikan tanpa ada penolakan.
Maka ketika ada perintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di lembah tandus dan sunyi sepi, beliau melaksanakannya dengan penuh ketaatan yang akhirnya berujung kebaikan yang besar. Keluar mata air Zam-Zam sebagai daya tarik bagi manusia lain untuk ikut menetap. Maka jadilah sekarang sebuah kota yang terkenal, yaitu Makkah Al-Mukarramah, yang dikunjungi jutaan kaum muslimin yang berziarah kepadanya. Ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Walaupun sesulit apapun dan melibatkan perasaan yang terdalam, beliau tetap melaksanakannya. Seperti halnya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan mengorbankan putra tersayang Ismail alaihissalam, beliau pun dengan penuh keyakinan tetap melaksanakannya. Walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti kurbannya dengan biri-biri yang besar, tetapi beliau sudah tercatat dalam sejarah sebagai nabi yang sangat beriman kepada Allah dengan segenap jiwa raganya, mentaati perintah Allah dengan ketaatan yang luar biasa. Untuk menghormati dan mencontoh ketaatan Nabi Ibrahim, kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban dengan binatang ternak terbaik, dan tradisi tersebut sampai hari ini dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin seluruh dunia sebagai suatu simbol ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang bencimu adalah orang yang terputus. Al-Kautsar 1-3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan harus menjadi bagian dari kehidupan kaum muslimin. Dalam keadaan situasi darurat, wabah seperti sekarang ini, di mana banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka kita harus terpanggil membantu dengan harta kita yang kita cintai, sebagian kecil atau sebagian besar, untuk dipakai membantu mengurangi kesengsaraan mereka. Tidak beriman seseorang jika dirinya kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Tetapi kecintaan manusia kepada harta terkadang sangat berlebihan, sehingga menjadi cobaan berat bagi dirinya dan menjadi penghalang bagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Keengganan berinfak, bersedekah adalah karakter manusia yang kikir, karena mereka sangat mencintai harta yang dimilikinya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala banyak menekankan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an keutamaan bersedekah, bahkan disamakan dengan memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibayar dengan berlipat ganda di dunia dan juga dijanjikan pahala yang besar di akhirat. Sebagian besar manusia menganggap bahwa harta yang dimilikinya itu akan mengekalkan kehidupan di dunia. Mereka enggan untuk berinfak, padahal harta menurut pandangan agama hanya perhiasan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah." Celakalah orang yang mengumpat dan mencela, yaitu
orang yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka menyangka bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Al-Lumazah 1-3. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Tidaklah kamu dapatkan dari hartamu itu kecuali apa yang kamu makan sampai kamu kenyang, apa yang kamu pakai sampai usang, atau kamu sedekahkan sehingga pahalanya akan terus mengalir. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman para sahabat Nabi di Madinah, mereka memberi pertolongan kepada orang lain yang kesusahan sangat luar biasa. Kadang bantuan yang diberikan melebihi keperluan untuk dirinya sendiri. Bahkan mereka rela tidak makan demi untuk memberi makan sahabatnya yang kelaparan. Seperti yang digambarkan Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Dan mereka kaum Ansor mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Potongan surat Al-Hasyr ayat 9 tersebut menggambarkan betapa para sahabat saling mengasihi dan saling menolong di antara mereka, bagaikan bangunan yang sangat kokoh, memberi tumpangan rumah bagi yang tidak punya rumah, dan berbagi makan dengan mereka yang tidak punya penghasilan, walaupun dalam keadaan dirinya pun kesusahan. Mereka itulah para dermawan yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi keberuntungan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Pemurah itu karakter orang soleh dan karakter para nabi, dirahmati hidupnya dan diberkahi hartanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekedar merenungi kembali momentum Idul Adha, kesanggupan Nabi Ibrahim alaihi salam mengorbankan anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail yang tercinta. Di samping menguji ketaatan beliau bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi, juga Allah taala memberi peringatan kepada umat yang akan datang, termasuk kita, bahwa setiap orang harus sanggup mengorbankan diri, keluarga, dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah satu perjuangan dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Tidak akan ada pengorbanan tanpa kesusahan. Justru kesediaan seseorang untuk melakukan pengorbanan termasuk uang dan harta benda, tenaga dan waktu akan benar-benar menguji keimanan seseorang. Peristiwa berkorban Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail merupakan suatu noktah kejadian yang dapat direnungi oleh semua manusia dari semua level usia dan latar belakang, tingkat pendidikan. Dengan kata lain, semangat berkorban adalah tuntutan paling besar yang ada dalam lingkungan keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu berkurban, orang-orang yang selalu bersedekah, orang-orang yang selalu berinfak, dan kita tidak termasuk orang-orang yang kikir yang dicela oleh Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'fa'a minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim.